Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 8 Mei tahun 2026. Kemarin market balik turun lagi ya. Padahal pagi itu gagal bener nih. Sudah sampai ke zona supply di sini tapi ternyata nggak kuat. Jadi di reject lagi. Kemudian nih, ini sebenarnya formasi shooting star ya, kalau dia berada di tanjakan. Ini tanjakan Pak, iya, tapi terlalu tipis, jadi saya ragukan ini shooting star. Dan karena open di atas open sebelumnya hari ini, maka targetnya adalah high sebelumnya. Jadi hari ini targetnya adalah target high di 765, tapi bisa saja dia ke 770 karena ini kan zona supply-nya di sini ya. Jadi masih ada perkiraan saya market akan mencoba naik. Hanya saja nanti malam ada non-farm payroll dan unemployment gitu. Jadi data ketenaga kerjaan yang dikeluarkan sebulan sekali setiap Jumat pertama itu biasanya menimbulkan gejolak yang luar biasa. Belum tentu mengubah arah, bisa jadi malah mempercepat. Jadi ada range yang gede hanya dalam waktu beberapa menit saja. Jadi yang ketahanan dananya tipis minggir dulu aja, minggir dulu. Jangan entry dulu. Tunggu dulu. 2 menit kayaknya masih cepat biasanya 2 menit. 5 menit ke atas lah. 5 menit perhatikan kalau arahnya sudah jelas nih, arah gerakannya sudah jelas baru entry. Tapi bagi yang ketahanan dananya gede, yang jantungnya kuat, monggo entry aja. Tapi saya nggak nyaranin sih, mending keep safe aja, nunggu arah sebenarnya itu udah terlihat. Karena kan biasanya kayak gitu kayak panik gitu loh, gerakannya tuh cepet banget. Nah, untuk hari ini saya tidak mengubah ini ya, karena kayaknya sepertinya sama aja artinya. Maksud saya sepertinya ini masih relevan ini. Angka-angka ini masih relevan untuk yang saya kirimin market update pagi. Memang ada sedikit perubahan, wajar lah, penyesuaian tipis-tipis. Tapi kalau overview semuanya ini masih relevan, jadi nggak usah saya ubah. Nah, kita geser aja ke 1 jam. Nah, ini 1 jam ya, ini perlu tak panjang ini. Nah, nih dia berusaha lepas dari ini ya, kan saya buatnya di 1 jam juga ini. Nah, kelihatan sama. Nah, di sini dia berusaha lepas lagi. Sama dengan yang ini. Ini berhasil lepas nih, ada direction. Ada rejection di sini, coba lagi, reject lagi. Coba lagi, reject, 12. Nah, ini coba bangkit lagi. Apakah bisa sampai ke sini? Kita ambil dari 1 jam aja ya ini. Retracement. Nah, benar kan, harus keluar dari ini. Nah, kalau bisa lewat dari 735 gitu aja, maka kemungkinan lanjut naik menguji yang di atas ini. Secara umum sih memang bias intraday itu cenderung bearish, masih ya belum benar berubah ya. Secara umum kan bearish. Ini bearish gede, kemudian naik, bearish kecilnya. Nah, kalau ngomong perubahan ini kan belum bisa dibilang berubah nih, harus mecah ini dulu. Nah, makanya kemarin saya bilang ini bisa jadi menjadi persiapan bullish. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, tembus ini. Oke, berarti ini nggak dianggap. Low, high, higher low, higher high, higher low. Nah, bisa jadi dia nembus ke atas. Tapi ini di time frame kecil, 1 jam. Bisa dikalahkan oleh time frame besar. Jadi ini supply-nya kan di 700 sampai 720. Sementara dilewati. Kemudian tunggu supply yang di sini 740 sampai 65. Masih sesuai. Yang pagi saya tulis juga seperti itu. Nah, kalau ini tembus baru tes ke yang lebih tinggi lagi, yaitu 800.
Nah, sementara demannya ada di sini ya. Kalau sini saya buatnya masih triple 6. Cuma tadi pagi saya revisi jadi 650. Nggak apa-apa. Kisaran aja. Triple 6 sampai bawahnya sini. Harusnya ke sini sekalian ya. Tapi ini area. Jadi yang saya gambarin ini memang hanya sampai di 640. Tapi sebenarnya bisa sampai sini. Ya, sampai kisaran ini di 620. Atau saya lebarin aja sekalian ya. Ini saya tarik karena ini masih berlaku. Dan ini saya turunkan lagi, saya lebarin lagi sekalian ke 620. Nah, ini masih menjadi zona demand yang cukup kuat. Kemudian berikutnya ke sini, sekitaran ini. Kemarin saya buat 542 ya, 45 sepertinya nih. Kalau di refine lagi, diperbaiki lagi, ini 550. Ada batas di 550 sampai 520. Nah, yang merah ini. Jadi sekalian aja ya saya buat. Di sini ada juga zona supply. Oh ya, ini saya ubah hijau juga. Iya, kemarin memang zona supply, tapi sekarang setelah dilebarin dan ini dilewatin setelah lebarin kan jadi zona demand. Ini zona demand tadi yang saya pertama, ini yang kedua. Angkanya sudah saya sebutkan. Bawahnya di 520, atasnya di 550. Ini enggak persis naruhnya. Jadi ini saya hapus saja. Nah, untuk berikutnya kayaknya terlalu jauh di 420 sampai 400. Terlalu jauh ya. Harusnya di sini tetap kita anggap yang di sini. Oke, untuk hari ini kayaknya kalaupun turun sampainya ke ini sih. Ke zona demand kedua ini maksimalnya di 520. Untuk lebih lagi sepertinya berat. Jadi sekali lagi hari ini peluangnya dia akan naik dulu ke zona supply yang ada di sini. Zona supply kedua di 4740 sampai 4770. Ya, nah berikutnya bisa ngejar ini. Ini saya bikinnya mulai 95, anggap aja 800 gitu aja ya. 800 sampai iya bahkan mungkin 850. Di sini saya buatnya 30 untuk sementara di situ karena saya sempat bikin lagi zona supply tambahan di atas. Kemarin bikinnya kayak gitu ya. Tapi untuk saat ini perhatikan saja di 800 sampai 830. Sementara itu tembus lagi bisa sampai ke 850. Itu saja dulu. Sekali lagi nanti malam ada non-farm payroll nih. Jumat pertama saya bacakan dulu. Jadi non-farm payroll sebelumnya adalah 178, diperkirakan menjadi 62. Penurunan nih. Buruk untuk ekonomi biasanya baik untuk emas. Nah, ini mendukung peluang untuk naik. Kemudian unemployment rate tetap 4,3%. Nah, jadi peluangnya memang lebih mendukung emas untuk naik. Tapi ya itu sangat tergantung dengan the Fed nanti ya. Rumornya soalnya itu biasanya rumor tuh lebih kuat daripada news. Dan rumornya the Fed masih akan mempertahankan suku bunga tinggi. Itu buruk untuk emas. Dan juga perhatikan geopolitik yang ada. Middle East masih belum baik-baik saja gitu. Ada serangan lagi dari Iran ke destroyernya Amerika. Dan mungkin banyak hal lain lagi. Dan mungkin masih akan ada gejolak lain lagi. Jadi seperti biasa, saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi dengan